syarib, potonglah kumis. Wa'ful liha, biarkan jenggot. Potong kumis, biarkan jenggot. Maka dengan demikian, membiarkan jenggot hukumnya wajib. Lawan dari wajib berarti haram. Maka mencukur jenggot hukumnya haram. Melakukan perbuatan haram terus menerus, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Orang yang terus cukur jenggot berarti fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah, tidak boleh jadi imam, tidak boleh ceramah. Kalau dia ceramah tidak boleh didengar. Orang Yahudi kumannya sedia payung sebelum, bisa sebelum pundan, bisa juga sebelum panas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti umat ini kelahi hanya gara-gara jenggot. Apa kata yang berjenggot melihat yang tidak berjenggot? Kamu tidak berjenggot ke Jepang. Majunya gara-gara apa? Gara-gara video Ustadz kemarin. Loh, kamu dapatkan videonya di mana? Kamu bawa kamera? Enggak. Terus saya ambil dari channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Ada masalah-masalah yang kita perlu berlapang dada, menerima perbedaan. Masuk waktu sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Anak muda semangat azan di masjid, membaca innallaha wa malaikatahu. Tiba-tiba dipanggil sama Pak RT. Sini. Membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Anak mudanya down, padahal dia baru itu. Malaikatahu, ada seorang yang buta, mohon maaf, tunanetra, tak bisa melihat. Muazin, setiap dia azan, in sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Diperingatkan dia, hei muazin buta, kalau azan, azan aja, jangan pakai innallaha wa malaikatahu. Besok dia azan lagi, innallaha wa malaikatahu. Akhirnya suatu hari, pas dia mau azan, dipancung kepalanya. Begitulah kalau dia punya kekuasaan. Siapa saja yang tidak mau dilarang karena dianggap melakukan perbuatan bid'ah, pancung kepalanya, halal darahnya, karena dia fasik. Cerita ini dapat Abdul Somad dari mana? Dari satu buku, judulnya Fitnatul Wahhabiyah, ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i dari kota Makkah Al-Mukarramah. Silakan download di www.google.com. Cari gambarnya. Syekh Ahmad, saya ajarkan gimana cara menulis. Allahu Akbar. Syekh Alif Lam Shin Ya Kha, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pakai H kecil, Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini orangnya, ini kitabnya. Yang warna jingga kitabnya. Ini orangnya yang menulis kitab. Tinggal download saja. Dalam kitab ini dia katakan, ada seorang muazin membaca innallaha wa malaikatahu karena tidak mau dilarang, dipancung kepalanya. Siapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Tahu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari? Tahu? Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil sanad hadis Sahih Bukhari dari Syekh Mahfuz At-Tirmidzi. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil hadis dari Syekh Mahfuz At-Tirmidzi di Masjidil Haram.
Syekh Mahfuz At-Tirmasi mengambil hadis dari Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato mengambil hadis dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Catat, ingat, karena akan masuk ujian semester. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil hadis dari Syekh Ahmad, dari Syekh Mahfuz Tirmasi. Syekh Mahfuz Tirmasi mengambil sanad hadis dari Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato mengambil sanad hadis dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik, sanad-sanad kitab hadis ada di kepalanya. Beliau terpercaya, beliaulah yang menulis kitab ini, bahwa ada muazzin membaca innallaha wa malaikatahu di pancung kepalanya. Orang Lombok Timur ada yang azan membaca innallaha wa malaikatahu? Ada. Siap-siap dipancung kepalanya. Lalu kemudian anak ini ngadu ke saya. Datang waktu saya masih jadi dosen. Ustadz Somad, apa hukumnya baca innallaha wa malaikatahu? Bagus. Tapi Pak RT ngelarang saya. Katanya baca innallaha wa malaikatahu itu bid'ah. Bid'ah dhalalah, masuk neraka. Lalu saya bilang, kau tinggal di masjid di tempat Pak RT? Iya Pak Ustadz. Nanti kalau saya baca innallaha wa malaikatahu, saya diusir dari sana. Oke, kalau gitu nggak usah lagi baca innallaha wa malaikatahu. Jadi buat aja pengumuman, ladies and gentlemen, all of our brother, wahai saudaraku di sekeliling masjid, nanti ketika aku sebut nama Muhammad, bersolawatlah, bersolawatlah, bersolawatlah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang saya tanya, mana yang lebih bagus? Hai saudaraku sekeliling masjid, kalau kusebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah. Bagus pakai pengumuman atau innallaha wa malaikatahu? Pancung kepalanya. Sama seperti imam mau sholat. Apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu makmum sudah tahu atau enggak tahu? Sudah tahu. Masalah meluruskan shaf makmum kan sudah tahu. Kenapa tetap disuruh diingatkan? Supaya ingat, supaya jangan lupa. Hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena selalu dilalui. Diingat, diulang-ulang. Saya sudah banyak masjid sholat. Belum pernah imamnya ngomong, jamaah saya tidak nyuruh lagi karena kalian udah tahu semua. Terserahlah mau lurus mau enggak. Imam tidak boleh angkat tangan takbiratul ihram sebelum dia berpesan kepada makmum. Sawus sufuf. Kalau di Makkah, istau, i'tadilu, tarasu, saddul furaj, saddul halal. Luruskan shaf, luruskan barisan. Kenapa orang diingatkan? Begitu juga dengan azan. Banyak ketika azan dikumandangkan, dia tidak bersolawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kiki. Nengok TikTok. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelepak, bala 6. Diingatkan dia sebelum azan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum azan sudah muncul khilafiyah, setelah azan pun begitu juga. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kalau doa-doa aja jangan angkat-angkat tangan. Mengangkat tangan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orangnya baru taubat pagi tadi. Selama ini aku angkat tangan minum khamar, kalian diam. Sekarang aku angkat tangan berdoa kepada Allah, kalian marah. Ini intinya. Akhirnya umat ini hancur lebur kacau balau. Sementara kita di masjid, pintunya boleh banyak, lantainya boleh banyak, tapi kiblatnya tetap satu. La ilaha Muhammadur. Saya ingin dengan tausiah ini kita merapatkan barisan, menyatukan pandangan.
mengatakan dalam diri kita, nata'awan fi mattafaqna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan, nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima khilafiyah, wa nata'awan fi mattafaqna, mari bekerja sama untuk izzahnya Islam. Allahu Akbar. La tanaza'u, jangan kelahi, fatabshalu, kamu akan gagal, wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Masalah ngangkat tangan waktu berdoa, innallaha hayyun karimun, Allah maha mulia, Allah maha dermawan, yastahyi, Allah malu melihat seorang hamba mengangkat tangannya, kemudian ayyaruddahuma sifran, kembali tangannya dalam keadaan kosong. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Bagi yang hafal, bagi yang enggak hafal baru tobat, gerak-gerakkan aja mulut. Innaka la tukhliful mi'ad, mengusapkan tangan ke wajah. Kalau doa-doa aja, jangan usapkan tangan ke wajah. Hadis mengusapkan ke wajah itu adalah hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan sebagai amal. Susah betul beramal ini. Aku sudah bersyahadat, aku sudah tobat, kau permasalahkan kaki celanaku. Aku sudah bertobat, aku sudah ke masjid, kau permasalahkan jenggotku. Jenggotku sudah kubuat panjang, kaki celanaku sudah kugunting, kau permasalahkan lagi innallaha wa malaikatahu. Hidup ini menjadi masalah, padahal aku ke masjid mau menghilangkan masalah, sampai di masjid aku menjadi sumber masalah. Apa sih mau lo? Hadis tentang mengusap wajah, maka hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang betul hadisnya dhaif. Hadis mengusap wajah diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadisnya dhaif, tapi karena jalurnya banyak maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Yang mengatakan hadis mengusap wajah habis berdoa hadis hasan bukan Abdul Somad, apalagi Pak Hasan. Yang mengucapkannya adalah Imam Al-Hafiz. Kalau disebut Hafiz, hafal hadis 300.000 hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, minumnya hidup. Dia katakan hadis mengusap wajah dhaif, tidak bisa dipakai. Sekarang saya tanya, masyarakat Selong mau pakai yang Ibnu Hajar Al-Asqalani 300.000 hadis atau yang hadis 3 laptop hidup? Kalau saya tidak mau ngajak Bapak Ibu ikut saya pakai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya lebih yakin ilmu dia, maka saya selesai berdoa, saya baca innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa mengusap wajah? Karena ketika kita mengangkat tangan, maka turun rahmat dan barokah. Rahmat barokah itu kita usapkan ke wajah. Banyak orang bertanya, Ustadz pakai apa kok glowing katanya? Ustadz pakai jus kacang kedelai ya? Enggak. Tapi jangan kita terlalu sombong mengatakan ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka aku tayamum selama ini? Rahmat dan barokah ketika kita angkat tangan. Tapi jangan memahaminya secara tekstur. Kalau terpisah nanti keluar dari tengah. Oh, kalau begitu bagus kau bawa ember. Cara berdoa yang pertama, telapak tangannya menghadap ke langit. Cara berdoa yang kedua, telapak tangannya menghadap ke wajah. Cara berdoa yang ketiga, ketika tentang tolak bala, telapak tangannya menghadap ke depan. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi meninggal tahun 676. 400 tahun setelah Imam Syafi'i. Beliaulah yang merevisi mazhab Syafi'i. Karena 400 tahun banyak sekali qala yaqulu qala qila fulan.
Maka direvisi Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Telapak tangan ke atas, ke hadap wajah atau ke depan. Saya selalu yang ke wajah Pak Ustadz, baik. Saya berdoanya ke atas Pak Ustadz, baik. Nabi kalau berdoa tangannya ke atas, naik Nabi ke atas mimbar. Ini masjid apa musola? Masjid, mimbarnya mana? Ini mimbar. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kalau sholat, naik dia ke atas mimbar, lengan jubah Nabi panjang, besar, lebar. Maka ketika tangannya diangkat, turun lengan bajunya. Sahabat yang di bawah mengatakan, kami melihat tangan Nabi terangkat sampai terlihat bayadha ibtaihi, nampak putih ketiak Nabi. Nabi ketika mengangkat tangannya, jubahnya turun, nampak putih ketiak Nabi. Itu hebatnya Nabi. Mobil di jalan tol, ketiak hitam. Habis tabrakan-tabrakan orang gara-gara melihat ketiak hitam. Apa makna hadis ini? Nabi mengangkat tangan ke atas saat berdoa. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan saat istisqa, mengangkat tangan. Sekarang ada pula orang berdoa mengangkat tangan, tangannya diletak di atas paha aja. Orang yang berdoa malas-malasan, itu sama artinya dengan terserahlah Allah mau kasih enggak pun enggak apa-apa. Kalau kita berdoa, kita serius kepada Allah. Istajib doa'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Nanti selesai acara kita akan berdoa bersama insya Allah. Ibu-ibu jangan berkecil hati, karena ibu lebih tinggi, insya Allah doanya lebih makbul. Hebatnya masyarakat Lombok Timur, Selong. Sudah betul penyebutan. Bagaimana mau menutup pintu selebar ini? Artinya terbuka, kipas anginnya banyak, lampunya bagus, luar biasa. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ada jam dinding. Nah, ini penting, karena banyak ustadz nggak tahu dia kapan mau berhenti. Karena jamnya tidak ada. Akhirnya dia bingung, ini selesainya jam berapa. Tapi kalau jamaah Ustadz Abdul Somad sudah tahu, karena Ustadz Somad ceramah pasti 600 ml. Ya, 60 menit, kecuali di Masjid Mujahidin karena botolnya kecil 300 ml. Tetap 600 ml. Kita jaga persatuan. Masjidlah tempat orang bersatu. Kiblatnya berapa? Satu. Fawalli wajhaka syami, your face. Hadapkanlah wajah. Sekarang saya tanya. Tadi adikku mengatakan wajahmu. Antum kalau sholat wajahnya ngelihat tempat sujud atau ke depan? Tadi katanya ke arah Masjidil Haram. Kok melihat ke bawah? Mazhab Maliki sedang duduk, Allahu Akbar. Tertulis di baju kaosnya, emang masalah buat lo? Akhirnya dia sholat, Allahu Akbar, sampai khotib selesai, barakallahu li walakum, dia belum juga selesai. Rakaat pertama Yasin. Ada perasaan, ada fikih aturan, wajib, sunat, rukun, syarat, sunat muakkad. Tapi di sana juga ada akhlak, ada etika, ada moral, ada saatnya kita harga mati, tidak boleh ditawar. La ilaha Muhammadun Rasulullah. Tapi masalah-masalah khilafiyah bukan satu pendapat ulama. Alhamdulillah masyarakat Lombok Timur, masyarakat Nusa Tenggara Barat, mereka sudah diajarkan tentang ikhtilaf mazhab. Sehingga nanti kalau ada orang mengatakan ini salah, mereka tinggal jawab, ente aja kurang piknik. Ini nggak betul, ini nggak. Ke Isya hari Senin malam Selasa kajian fikih. Fikihnya apa? Fikih 4 mazhab. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Walaka, aku baca namamu ya Allah, aku sembelih kurban dari engkau untuk engkau. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi pernah melafazkan niat dalam ibadah lain. Ibadah yang mana?
dalam ibadah haji. Labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah. Nabi pernah menyebutkan, sahabat pernah melafazkan niat, Nabi tidak marah saat haji. Apa kata sahabat? Labbaik Allahumma subrumah, labbaik Allahumma subrumah, labbaik Allahumma subrumah. Nabi tanya, subrumah itu siapa? Subrumah saudaraku ya Rasulullah. Kau menghajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Begitu hebatnya Nabi, begitu hebatnya orang zaman Nabi. Menghajikan saudaranya sampai lupa dia belum haji. Orang sekarang bolak-balik haji sampai lupa saudaranya tidak makan. Betul? Jangan ngaku. Quran yang kita baca sama enggak dengan Quran yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Hadis yang disampaikan Ustaz Abdul Somad sama enggak dengan hadis yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Bedanya adalah perasaan persaudaraan kita. Tapi alhamdulillah hari ini berbagai macam ormas datang. Nahdlatul Ulama ada, Nahdlatul Wathon ada, Muhammadiyah ada. Kita bersama dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca fikih perbandingan mazhab. Alal madzahibil arba'ah. Al-fiqh alal madzahibil arba'ah. Menurut 4 mazhab. Paling tua Hanafi. Meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki. Meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i. Meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali. Meninggal tahun 241. Di Baghdad. Ustaz Somad bukan imam mazhab. Jangan ambil pendapat Hanafi, jangan ambil pendapat Maliki, jangan ambil pendapat Syafi'i, jangan ambil pendapat Hambali. Langsung saja ke Quran dan hadis Nabi. Berarti kau imam mazhab yang kelima. 2 kemungkinan, Imam Samudra atau Imam S. Arifin. Kita langsung kembali ke Quran. Kita punya mata. Imam Syafi'i makan, kita pun makan. Imam Syafi'i minum, kita pun minum. Imam Syafi'i nikah, kita pun nikah. Imam Syafi'i hidup, kita pun hidup. Maka kita sama dengan Imam Syafi'i. Bodoh. Imam Syafi'i pulang dari masjid, telinganya dia sumbat, dia tutup. Pulang ke rumah. Sampai di rumah ditanya sama keluarganya, kenapa kau tutup telingamu Imam Syafi'i? Karena aku tidak ingin semua yang aku dengar dari masjid sampai ke pasar, sampai ke jalan, aku ingat semua. Kita ceramah Abdul Somad dari jam 2.15 sampai ke jam 3.45 menit dijamin 100% jamaah tak ada yang ingat. Kenapa Ustadz berani menjamin? Karena saya yang ceramah pun gak ingat apa yang saya sampaikan. Imam Bukhari 7.275 hadis Sahih Bukhari di kepala dia semuanya, dan itu dia seleksi dari 300.000 hadis, diseleksi dari 600.000 hadis. 600.000 hadis masuk. Dari mana Imam Bukhari menyampaikan hadis? Maka sesungguhnya kita nanti malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtilaf perbedaan mazhab. Baca di fikih 4 mazhab. Kata Imam Al-Jazairi, apa kata beliau? Menurut mazhab Maliki, melafazkan niat itu laisa bimasru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, melafazkan niat usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman, bid'ah. Tapi belum daf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Habis dari kantor, wuduknya mau cepat-cepat, masbuk terlambat, langsung masuk Masjid Al-Mujahidin. Allahu Akbar. Ini sholat zuhur apa asar ya? Asar aja lah. Nggak bisa. Innamal a'malu bin niat. Letak niat itu dalam hati. Mahallun niyati al-qalbu al-asbah wan nazair. Imam As-Suyuti, tempatnya dalam hati, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf. Lalu yang diungkapkan di mulut itu apa? Menguatkan hati. Salatnya apa? Maghrib, usolli fardal maghribi.
Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar, supaya hatinya jangan berkata-kata. Allahu akbar. Maghrib apa isya? Allahu akbar. Jadi imam apa jadi makmum? Allahu akbar. Jamaah apa qasar? Allahu akbar. Hatinya berkata-kata. Apalagi sholatnya habis ngeliat handphone. Bunyi apa tadi? Habis waktu. Allahu akbar. Yang satu berdoa, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang satu lagi baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Masing-masing bangga dengan doanya. Yang Allahumma ba'id, dia perdengarkan ke sebelah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang Allahu akbar kabirah mengatakan Allahu akbar kabirah. Yang Allahumma ba'id mengatakan Nabi seumur hidup tidak pernah baca Allahu akbar kabirah. Lalu kemudian yang Allahu akbar kabirah mengatakan ketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba Nabi mendengar makmum berkata Allahu akbar kabirah, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis itu diriwayatkan oleh anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin Umar bin Khattab. Maka sejak mendengar itu, Umar bin Khattab tidak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira, baik. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, baik. Yang tak baik, dua orang yang kelahi gara-gara iftitah. Preman yang baru tobat di tengah mendengar Allahumma ba'id, mendengar Allahu akbar kabira, dia di tengah, aku belum hafal dua-duanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, padahal tentang iftitah banyak sekali. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu iftitah, tambah iftitah satu lagi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang ditulis dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Dalam hadis yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Untuk lengkapnya lihat buku 99 tanya jawab salat ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Oh, ujung-ujungnya jual buku. Bukunya bisa di-download gratis, tinggal tulis saja dalam bentuk PDF. Mau dicetak, bagikan ke jamaah masjid gratis, boleh. Kami jual Pak Ustadz, jangan. Kalau kami bagikan kepada jamaah Pak Ustadz, bagus. Rencana saya mau bagi ke jamaah Pak Ustadz, terus di sampulnya ditulis, jangan lupa coblos nomor, jangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ngaji hati menjadi lapang menerima perbedaan. Teruskan dengan ngaji hati kita menjadi lapang melihat saudara kita berbeda karena mereka tetap saudara kita. Silakan. Tapi dengan ngaji kita menjadi mencaci maki, sumpah serapah, membid'ahkan, mengkafirkan, memfasikkan. Ingat, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki saudaramu seiman bisa menyebabkan engkau menjadi fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ada orang yang disesatkan Allah. Siapa? Orang yang fasik. Di antara penyebab fasik adalah orang yang selalu mencaci maki saudaranya. Jangan sampai habiskan energi kita untuk membenci saudara kita, yang satu masjid dengan kita, yang satu kampung dengan kita, yang satu akidah dengan kita. Sampai tak ada lagi energi untuk mencaci maki setan dan iblis. Sampai iblis heran. Lalu aku, kata iblis. Kau nggak benci sama aku, kata iblis. Lalu kita bersaudara selama ini, kata iblis. Semua ini adalah saudaraku. Ini semua saudara Abdul Somad. Kalau Abdul Somad meninggal, maukah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin mengirimkan Al-Fatihah untuk Somad di Riau? Saya nggak mau Pak Ustadz. Kenapa? Karena Fatihah belum tentu sampai. Khilafiyah. Andai kau mengatakan Fatihah tidak sampai, kau tetap mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Kalau berdebat masalah, suatu masalah khilafiyah mengandalkan suara, maka yang menang Abdul Somad karena suara dia paling kuat. Kalau berdebat mengandalkan dalil, maka semua orang baca kitab, semua orang punya dalil. Tapi kita punya kode etik. Bagi yang meyakini bacaan Quran sampai untuk orang meninggal, silakan.
Bagi yang meyakini tidak sampai, silakan. Karena orang mati tidak pernah kirim kabar. Nabi lewat di suatu makam. Lalu Nabi ambil pelepah korma. Nabi tusukkan di makam. Nabi ambil pelepah korma, fasaqqahu nisfain. Nabi belah dua, Nabi tusukkan di makam. Sahabat heran. Mahadha ya Rasulullah. Ada apa ini ya Rasulullah? Kenapa kau tancapkan di makam? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Pelepah korma ini bertasbih. Tasbih yang dibaca pelepah korma sampai kepada orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan tasbihnya meringankan azabnya. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau baca Sahih Muslim, nggak ngerti, baca syarah Sahih Muslim. Namanya kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran Abdul Somad. Yang ujung itu tambahan dari saya. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, apa kata beliau? Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Imam Ibnu Taimiyah punya murid, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Ar-Ruh. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Apa kata beliau? Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Dia ambil riwayat dari anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku meninggal dunia, bacakan di atas kuburku pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis. Tapi nanti bacanya pas dikubur betul-betul sampai habis. Jangan ikut macam Abdul Somad tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Sampai bacaan Quran. Bagi yang tidak mau baca Quran, tetap doa. Karena hadis tentang membacakan doa untuk orang mati. Doanya, hadisnya sahih. Salulahut tasbit. Doakan orang yang baru dikubur itu. Fa innahul an yus'al. Karena dia sekarang sedang disoal. Orang yang sudah mati, jangan lagi ditalkinkan. Karena talkin untuk orang mati tidak perlu. Padahal hadis talkin tentang orang meninggal dunia, hadisnya diriwayatkan sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili, diperiksa oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhis Al-Habir, membaca talqin untuk orang sudah meninggal dunia. Hadisnya adalah hadis sahih. Di Selong kalau orang meninggal dunia masih dibacakan talqin. Talqin terbagi dua, talqin sebelum mati, talqin setelah meninggal. Talqin sebelum meninggal tidak ada khilafiyah. Laqinu mautakum, talqinkan orang meninggal dunia waktu mau sakratul maut. La ilaha illallah. Karena tidak pernah menyebut la ilaha illallah. Itulah mengapa kita selesai sholat mengajak jamaah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Berzikir dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, bergetar sehingga jin-jin keluar setan. Makanya kalau kita meruqyah orang, ada orang kerasukan setan, baca ruqyahnya pelan apa kuat? Kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Mana ada orang baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan, ini serius apa enggak? Mana dalil ngusir setan dengan suara kuat? Mana dalil ngusir setan dengan suara kuat? Lihat ayat hadis tentang azan. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari, wa alaiha duratun. Durat, kentut yang berbunyi. Fusa, kentut tak berbunyi tapi baunya luar biasa.
wa 'alaiha duratun. Ketika azan dikumandangkan sampai setan lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Itulah maka kita disuruh zikir kuat-kuat. Yang meyakini zikir kuat tak perlu menyindir kawan yang pelan, karena dia mungkin meyakini zikir pelan. Subhanallah, subhanallah. Jangan mentang-mentang meyakini kuat. Subhanallah, subhanallah. Kenapa mesti zikir kuat? Subhanallah, 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 subhanallah. Li ta'limin nas, untuk mengajar makmum di belakang. Karena di makmum ada yang mu'alaf baru masuk Islam, ada yang sudah lama Islam tapi baru masuk masjid. Ada anak-anak kecil yang nggak tahu bacaan, dia pulang ke rumah ditanya sama emaknya, "Nak, ya, imamnya tadi siapa? Ustaz Somad. Bunyi zikir selesai sholat gimana?" Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Didengarnya subuh, didengarnya zuhur, didengarnya asar, didengarnya maghrib, didengarnya isya. Enggak juga hafal, bodoh. Anak-anak kita pasti hafal tanpa melihat. Kenapa? Karena sering mendengar. Inna sam'a, mendengar, wal basar, melihat. Mana lebih dulu? Ngelihat tulisan atau mendengar? Mendengar. Berapa banyak di antara kita mendengar, hafal Al-Fatihah, hafal Qul Huwallah, hafal Yasin, tapi nggak bisa baca Quran. Kenapa? Mendengar. Apalagi kalau Yasin rame-rame, hafal dia. Turja'un. Tadi Abdul Somad memulai tausiah jam 2.15, sekarang sudah sampai jam 3.15. 60 menit kita bersama. Kebersamaan kita ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh. Ketika nanti kita dipersilahkan Allah Ta'ala, orang-orang yang ada di Selong, di Lombok Timur, masuk surga, maka mereka pasti mencari-cari Abdul Somad. Ya Allah, Ustadz kami, guru kami Abdul Somad, walaupun cuma sekali datang ke Selong, mana dia? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian di VVIP. Amin kan? Begitu cara Abdul Somad minta doa orang-orang soleh. Ketika jamaah mengatakan amin, kata Allah, Somad masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa orang soleh. Masukkan dia ke dalam surga Jannatul Firdaus. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini kita jaga persatuan kita, jangan berpecah belah hanya karena masalah khilafiyah. Diturunkan Allah rahmat dan barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jauhkan dari COVID, jauhkan dari semua penyakit ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Lombok Timur dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami dan anak cucu kami sampai hari kiamat. La ilaha
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tunjukkan Islam agama yang tertib dan bersih. Buang sampah pada tempatnya. Salat berjamaah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pengajian kita pada siang hari ini. Dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas telah terlaksananya acara ini, mari kita sama-sama tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.